Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Lutan laminal mursalin. Nabi Lut itu termasuk utusan-utusan Allah. Idz najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah kepada nikmat Allah sebagai pelajaran untuk kita semua ketika Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya Nabi Lut. Semuanya orang yang baik-baik, illa ajuzam fil ghabirin, tapi istrinya sudah tua renta tapi beliau tidak mau mengikuti kebaikan Nabi Lut. Ajuz, sudah ajuz tapi masih fil ghabirin. Beliau tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Lut. Dan waktu diajak pindah pun tidak mau. Padahal Allah telah memerintahkan malaikat agar Nabi Lut dan keluarganya pindah karena tempat itu suasana lingkungannya kurang baik. Karena di situ banyak kemaksiatan LGBT. Maka khawatir apabila terjadi sesuatu azab, terkena semua, baik orang yang baik maupun yang kurang baik. Oleh karena itu, sebelumnya Allah sudah mengingatkan agar pindah menjauh dari tempat-tempat yang lingkungannya kurang baik. Lalu istrinya Nabi Lut ini sudah tidak mau mengikuti perintah Nabi Lut, perintah Allah melalui Nabi Lut, melalui suaminya. Dan waktu pindah beliau juga nggak mau. Akhirnya beliau tetap bertahan di situ bersama orang-orang yang tidak patuh kepada Nabi Lut. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tsumma dammarnal akharin. Kemudian oleh Allah semua itu dibinasakan. Nabi Lut selamat karena pindah dan orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Lut. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Pada dasarnya jejak-jejak itu biasa kita lewati apabila kita melewati sebuah perjalanan di Timur Tengah sana. Jadi apabila kita punya uang dalam rangka mempelajari jejak-jejak para rasul, itu bagus juga untuk sebagai pelajaran. Termasuk ketika kita mempelajari jejak-jejak seperti perjuangan para ulama, wali songo yang telah berhasil berdakwah, santun, merukunkan umat. Allah menyampaikan tempat dan kejadian hancurnya kaumnya Nabi Lut itu tidak jauh, tidak lama, dan sering kalian lewati di samping jalan itu tempatnya. Maksudnya supaya kita bisa mengambil pelajaran, jangan sampai kita terpeleset di sesuatu lubang yang sama, kemaksiatan yang sama, dekat kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi di sisa umur, lebih baik badan kita, pikiran kita, bahkan nama kita bisa menempel, tercatat, atau sebagai termasuk orang-orang yang berjuang di hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa billaili afala ta'qilun. Apakah kita tidak bisa mengambil pelajaran? Hanya dalam sekejap di malam itu habis semua. Wa inna Yunus, sekarang Allah bercerita menyampaikan kisah Nabi Yunus. Laminal mursalin, demikian juga Nabi Yunus termasuk utusan-utusan Allah. Idh abaqa ilal fulkil masyhun. Bisa diambil pelajaran ketika Nabi Yunus ini
meninggalkan umatnya menuju kapal yang penuh. Nabi Yunus meninggalkan karena melihat umatnya sudah tidak berkenan sama sekali untuk diajak menjadi orang yang baik. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik berdakwah di tempat lain. Kira-kira begitulah. Tapi Nabi Yunus tidak salah, kan cuma ijtihad. Lalu ternyata oleh Allah dimohon agar Nabi Yunus tetap berjuang di tempat yang semula, di samping berjuang di tempat yang lain. Karena bagaimanapun itu ladang pahala di akhir hayat kita. Kira-kira begitulah. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian kebiasaan masyarakat waktu itu apabila di suatu muatan kapal itu penuh, terjadi ombak yang banyak goncangan, maka otomatis harus diundi. Siapa yang undiannya sampai 3 kali keluar selalu nama itu, berarti dia harus mengalah untuk tidak mengikuti kapal itu. Artinya ya terjun ke laut agar atau demi untuk menyelamatkan muatan yang lain karena kepenuhan. Kayak lift itu apabila terlalu penuh muatannya mestinya cuma 7 orang dinaikin 8 orang, kan yang satu harus mengalah. Jadi ada yang seperti itu. Ada yang muatannya banyak sampai 15 orang. Jadi lihat kekuatan masing-masing. Fasahama fakana minal mudhadin. Ternyata Nabi Yunus ini atas kehendak Allah termasuk orang yang kalah dalam undian, maksudnya namanya itu selalu keluar saat diundi. Otomatis maksudnya beliau harus mengalah. Harus balik lagi ke tempat di mana beliau berusaha meninggalkan tempat perjuangan semulanya. Jadi dengan cara apa? Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Yaitu begitu Nabi Yunus keluar dari kapal yang penuh, ibaratkan menceburkan diri ke laut, langsung Allah mengutus ikan yang besar untuk mengantarkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Lebih cepat, lebih selamat, itulah kehendak Allah. Kalau naik kapal goyang, lama. Begitu turun dari kapal, menceburkan diri ke laut, Allah mengutus ikan yang sangat besar, ikan hut, tolong itu hambaku antarkan ke tepi laut. Begitulah kira-kira. Jadi huwa mulim. Sepertinya sekilas itu sepertinya tindakan ini sepertinya bisa membuat salah paham gitu. Kok Nabi Yunus meninggalkan arena perjuangan, mundur dari arena perjuangan, kalah dalam undian, padahal beliau orang alim. Enggak begitu maksudnya. Allah itu sederhana, bahwa bagaimanapun Nabi Yunus ini adalah utusan Allah yang maksum, terlindungi dari berbagai kemaksiatan. Lalu Allah menginginkan agar Nabi Yunus tetap berjuang, tidak patah semangat, balik lagi, maka dibuatlah kapal itu penuh, lalu Nabi Yunus harus mengalah, ketika mengalah lalu keluar dari kapal itu, lalu menceburkan diri, lalu bukan bunuh diri, bukan. Minta pertolongan Allah, lalu ikan besar mengantarkan ke tepi laut. Tidak lama itu. Jadi begitulah kekuasaan Allah. Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa kana amrullahi maf'ula. Semua yang direncanakan Allah itu baik dan pasti terjadi. Kita tidak berani menilai berlebihan yang penilaian yang kurang baik kepada para rasul, termasuk rasulnya Allah yang bernama Nabi Yunus. Demikian juga cerita tentang Nabi Adam ketika beliau keluar dari surga menuju bumi. Falaula annahu kana minal musabbihin. Karena Nabi Adam itu memang diciptakan untuk tinggal di bumi, untuk melahirkan para nabi dan manusia kita semua ini menjadi khalifah di bumi.
Lalu surga itu juga terjadi beda pendapat. Apakah surga sebenarnya atau di luarnya surga? Karena di dalam hadis Bukhari, orang yang pertama masuk surga, yang pertama membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umatnya baru umat-umat yang lain. Itulah kemuliaan kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan cerita bahwa terompanya sahabat Bilal itu sudah terdengar di surga? Itu maksudnya ketawaduan Nabi Muhammad SAW, dan untuk menunjukkan bahwa Nabi itu sangat memuliakan orang lain, sangat memuliakan sahabat, agar mereka terbiasa memuliakan sahabat yang lain dan agar umat Islam bisa saling memuliakan. Memang terdengar terompanya di surga, tapi bukan berarti lalu sahabat Bilal lebih mulia, lebih duluan masuk surga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangga karena sahabat Bilal itu rajin berwudu, jaga kebersihan lahir maupun batin, jaga kesehatan, dan setiap berwudu beliau dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Berikutnya, ayat berikutnya yaitu Al-Quran, surah As-Saffat, materi kita, surah yang ke-37, ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin, andai saja Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang rajin berzikir, membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, la ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi Yunus ini termasuk sudah nabi, sudah maksum, sudah dibanggakan oleh Allah, utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah, itu namanya Rasul. Beliau itu rajin bertasbih, memahasucikan Allah. Jadi oleh karena itu Nabi Yunus tetap setiap detik beliau ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara penafsiran dari falaula annahu kana minal musabbihi. Karena beliau selalu bertasbih, membaca subhanallah, lalabisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Andai saja beliau tidak rajin berzikir, maka cobaan itu terus-menerus sampai hari kiamat. Tapi untungnya karena Nabi Yunus ini rajin berzikir, sehingga selamat dari berbagai cobaan dunia apalagi akhirat. Jadi beliau selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Cuman kelihatannya sekilas seperti kenapa uh, mundur dari arena perjuangan, lalu masuk ke kapal yang penuh, lalu kalah dalam undian, lalu ditelan oleh ikan. Jadi padahal kenyataannya begitulah caranya Allah memuliakan hambanya, dan begitu juga Allah memuliakan kaumnya Nabi Yunus, yang tadinya beliau nggak sadar-sadar, begitu Nabi Yunus mengundurkan diri, maka tidak lebih dari 3 hari, tidak sampai 3 hari langsung umatnya bertaubat dan Nabi Yunus kembali lagi. Lalu disitulah semua beribu-ribu rakyat di sana menjadi rakyat yang baik. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita rajin bertaubat. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami mengirim Nabi Yunus bil ara' di tempat yang luas. Wa huwa saqim, sebagai manusia biasa merasakan capek perjalanan. As-safaru qit'ah. Oleh karena itu Nabi menyampaikan perjalanan itu melelahkan karena nggak bisa tidur senyenyak di rumah.
Demikian juga tidak bisa istirahat jalan-jalan seperti waktu di rumah meskipun kita ikut pesawat. Jadi bukan berarti Nabi Yunus itu lalu dapat hukuman dari Allah karena mundur dari arena perjuangan sehingga beliau ini terbengkalai di tempat gurun Sahara dalam keadaan sakit yang menderita berlebihan. Oh tidak, tidaklah. Jadi beliau itu sebagai orang yang musafir ya merasakan sedikit sepertinya manusiawi lah, lelah perjalanan lah. Apalagi ditelan ikan gitu kan. Tapi ditelannya kan ditelan karena sesama hamba Allah kan tidak menyakiti. Jadi ikan hiu itu atau ikan hud, ikan besar itu tidak menyakiti karena tidak boleh dilarang oleh Allah ikan hambanya Allah sesama hamba Allah menyakiti. Jadi ikan hud itu tidak menyakiti, tidak menggigit badannya Nabi Yunus. Hanya ditelan begitu terus dianterin ke tepi laut. Jadi kalau ini pelajaran bahwa sesama hamba Allah kita tidak boleh menyakiti sesama hamba Allah. Wa ambatna alaihi syajaratam miyaqtin. Kemudian Allah memberikan jamuan kepada Nabi Yunus agar badannya sehat, pulih kembali, segar bugar, yaitu banyak makan sayur. Yaitu sayur yang dimakan diantaranya adalah sejenis labu. Jadi banyaklah makan sayur, buah, jadi makanan-makanan seperti itu. Sehingga imun bisa pulih kembali. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Setelah itu kembali lagi utuh, rakyat banyak bertobat, lalu mengakui bahwa Nabi Yunus ini benar dan dakwah yang disampaikan, agama yang disampaikan, Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan Nabi Yunus ini benar, lalu didukung oleh semua rakyat, pertobatannya diterima, sampai ila mi'ati alfin au yazidun 100.000 lebih rakyat yang menjadi baik yang tadinya ogah-ogahan untuk mengikuti dakwanya Nabi Yunus. Fa'amanu famatta'nahum ilahin, kemudian mereka semua beriman, kemudian Allah memberikan kenikmatan sampai akhir hayatnya. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Tapi sayang orang kafir itu sudah dikasih kenikmatan, diselamatkan, perlindungan, nanti ada lagi cerita baru. Seperti apa? Dia menuduh bahwa Tuhan itu punya banat. Banat itu anak-anak perempuan. Yaitu mereka menuduh bahwa malaikat itu kan berbentuk tak marbutoh, menunjukkan perempuan. Jadi dianggap bahwa malaikat itu anak Tuhan. Bahkan ada yang menuduh bahwa Tuhan itu punya keluarga, lalu punya anak nantinya, yaitu Maria, lalu punya anak Isa. Begitulah tuduhan kepada Allah. Allah saja dituduh. Apalagi Nabi Muhammad SAW, apalagi ulama yang baik-baik. Ya itu seninya hidup tuh biasa kayak begitu. Yang penting sama-sama sabar, rajut persaudaraan, maka insya Allah lambat laun, insya Allah. Walahumul banun, dan yaitu bagi mereka adapun anak-anak laki-laki. Jadi bagaimana kok dia bisa tega menuduh bahwa Tuhan itu punya anak perempuan, yaitu malaikat. Karena malaikat tun itu kan menunjukkan perempuan. Sedangkan mereka sendiri tidak mau kalau punya anak perempuan. Karena anak perempuan itu dianggap tidak seperti anak laki. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Laki maupun perempuan sama aja. Tapi yang curangnya begitu Tuhan dituduh punya anak perempuan. Dia sendiri merasa gengsi kalau punya anak perempuan. Padahal itu Tuhan atau yang dipertuhan. Jadi ya begitulah kebolak-balik. Am khalaqanal malaikata inatsa wa hum syahidun. Emangnya saya menciptakan malaikat itu sebagai anak perempuan saya. Padahal mereka sadar bahwa malaikat itu bukan anak perempuannya Tuhan. Itu makhluk. Ala innahum min ifkihim layaqulun.
Mereka itu nggak berhenti-berhenti selalu membuat kebohongan. Waladallah wa innahum lakadzibun. Mereka itu selalu melakukan suatu ya dusta. Astofal banati alal banin. Andai saja Tuhan itu membuat anak, emangnya Tuhan pasti membuat anak perempuan atau laki. Tahu dari mana? Malakum kaifa tahkumun. Afala tadakkarun. Kenapa tidak berpikir? Amlakum sultanum mubin. Apakah ada bukti-bukti tuduhan seperti itu? Kenapa tidak diklarifikasi? Kira-kira begitulah. Faktu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Maka sebenarnya ya waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhbarun. Bahkan mereka telah tega menghubungkan Allah dengan malaikat sebagai hubungan kekeluargaan. Mestinya ya kenapa sih setega itu kira-kira begitu. Padahal semuanya besok walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Semua makhluk Allah yang ada di langit, bumi, dan seisinya, bahkan dimanapun berada, manusia dan jin, malaikat, para rasul, itu semuanya besok lamuhdarun. Dihadapkan semua kepada Allah. Dimintai pertanggungjawaban. Malaikat, apakah kamu sudah melaksanakan tugas, menyampaikan wahyu, ada yang bagian membagi rizki, ada yang bagian mencabut nyawa, ada yang menjaga pintu surga, neraka, ada yang mencatat amal baik, buruk. Nabi, para rasul juga begitu, apakah sudah menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kita sendiri ditanya apakah sudah mengikuti jejak langkah para rasul, melaksanakan isi Al-Quran dan As-Sunnah, dan lain sebagainya. Semuanya itu innahum lamuhbarun. Kenapa malah dituduh malaikat sebagai putrinya Allah? Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari dugaan-dugaan yang telah dilemparkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat sifat ini ada orang yang salah paham. Karena al-Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk mengenal Allah itu biasanya pakai metode. Jadi ijtihad lah, pemikiran bahwa Allah itu ya Allah. Lalu sifatnya itu adalah penyayang, pengasih penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seperti yang ada di dalam Asmaul Husna itu. Demikian juga bahwa Allah itu wujud, kidam untuk mempermudah kita mengenal. Itu semua berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu ada yang salah paham, sifat itu enggak benar, yang benar itu asma. Sebenarnya sama-sama aja. Karena di sini yasifun sifat itu bukan diarahkan bahwa sifat itu tidak benar. Untuk diarahkan. Ini kan ketika sifat-sifat diarahkan untuk dugaan kepada Allah yang tidak benar. Kalau sifat-sifat yang benar seperti bahwa Allah itu Rahman, Rahim, nah itu untuk mengagungkan Allah dan untuk mempermudah mengenal Allah. Yang enggak boleh itu yang subhanallahi amma yasifun apabila Allah itu dituduh seperti Adam, hudus, fana, mumasalatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bimaujudin, murakabun, ajzun, karahun, jahlun, mautun, somamun, a'ma, abkam, ajizan, karihan, jahilan, mautan, somaman, umyan, bukman. Misal dituduh bahwa Tuhan itu buta, tuli, punya anak. Nah, itu yang dimaksud tidak boleh. Jadi banyak yang terjadi salah paham dari dulu sampai sekarang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita mesti hati-hati ketika menyampaikan dan menerima penjelasan dari siapapun tentang apapun agar kita bisa menyaring dan tetap menjaga husnudzon, tabayun, hati-hati dan menjaga persatuan, kerukunan dan saling menghargai. Illa ibadallahil mukhlasin, yang
tidak menuduh Allah dengan tuduhan yang enggak benar, itu hamba-hambanya Allah yang mukhlas, disucikan oleh Allah dari berbagai dosa. Fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Semuanya besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pun tidak ada yang lewat, tidak ada yang lepas. Ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Pada dasarnya kita ini oleh Allah dikasih imun, dikasih penjaga sehingga kita tidak mudah terkena serangan godaan-godaan yang tidak diridhoi oleh Allah, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Illa man huwa salil jahim, kecuali yang orang memang mudah menerima dan ya salil jahim. Maksud gimana ya bahasanya? Yang memang dia berusaha sendiri untuk tidak suka ke surga, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini Al-Qur'an surah As-Saffat surah yang ke-37 ayat 133 sampai 163. Penjelasan dari tafsir Al-Qurtubi juz 15 mulai dari halaman 107 di sebelah kiri sampai 119 di kiri lagi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.